ikut miring. Ya, berdoa. Lurus, lurus. Mari kita membangun ikatan kami PP Marbun. Satu hati, satu tujuan, mewujudkan moto kami. Sesuai moto kami, satu tungku tiga batu. Menuju era globalisasi. Mari kita belajar sesuai moto kami. Membangun Pania Utara Wedangma. Mari kita belajar dari orang kita sendiri. Mari kita bergandeng tangan, baik manis kita hadapi. Belum bagaimana? Mari kita membangun ikatan kami PP Marbun. Satu hati, satu tujuan, mewujudkan moto kami. Sesuai moto kami, satu tungku tiga batu. Menuju era globalisasi. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bergaul dengan orang bijak dan berpengetahuan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan seseorang. Ya, bergaul dengan orang bijak dan berpengetahuan dapat membantu meningkatkan kebijaksanaan seseorang. Orang yang bergaul dengan orang bijak akan terpengaruh oleh apa? Kebijaksanaan, pengetahuan, sehingga menjadi lebih bijak dan lebih berpengetahuan. Akan memperoleh pengetahuan, akan memperoleh pengalaman dan kebijaksanaannya. Terima kasih kepada anggota sudah sejak membentuk panitia selama sampai sini sudah jatuh bangun dalam kegiatan non fisik maupun fisik. Itu untuk pesan. Selamat bergabung kepada anggota baru tahun 2023 dalam wadah IPP Marbun. Mungkin kami dari panitia sampai sekian. Waktu selanjutnya kepada pengarah umum. Dan di sini kami akan menyampaikan satu kata untuk pesan kepada adik-adik anggota baru. Di sini sering terjadi banyak orang yang gabung dalam suatu organisasi, tapi sedikit orang yang setia dalam organisasi. Untuk itu kami mendapat lurus tegaskan kepada anggota baru sesuai dengan kita punya moto di atas, satu tunggu menuju globalisasi. Kita akan bangkit
dan kita akan jalan sama-sama untuk mengalami dan memikul untuk pahit bersama, manis bersama. Ya, mungkin itu yang kami bisa dapat sampaikan kepada suara pengurus. Selanjutnya kembalikan kepada pengarah. Sekian, salam. Panitia, calon anggota baru, mari kita sama-sama sukseskan kegiatan ini. Dari kita, oleh kita, untuk hari ini, hari esok, dan masa depan. Iqbal Put, Iqbal Put, Iqbal Put, jangan menyerah. Yang menyerah pengkhianat. Pikiran otak kita dengan hati kita itu terganggu. Maka dia punya kurang itu kalau hati kita dengan otak kita ini kalau dia jadi begini, masa kita ukur. Baru kalau hati kita naik berarti dia mentalnya dia terganggu. Coba lagi orang itu punya hatinya atau otaknya itu dia naik turun. Jadi kalau orang normal itu rata-rata, ukur rata-ratanya. Iya, baik. Transfusi darah itu dia selalu berjalan terus lewat apa? Urat. Urat itu tidak manik. Iya. Yang berikut lingkungan, stres akademik, hubungan sosial dan keluarga. Ada yang tahu stres? Banyak pikiran itu stres. Jadi tidak boleh banyak pikiran. Bisa? Oke. Kalau banyak pikiran kita jalan kemana saja itu menghilangkan. Bisa? Atau dengar lagu, atau cerita dengan teman. Misalkan saya cerita dengan lagu begitu. Pokoknya cari teman sebaya yang baik. Bisa? Oke. Terus hubungan sosial. Hubungan sosial seperti apa? Hubungan di jalan. Hubungan di jalan atau di ikatan. Kalau ada teman sebaya, misalnya kalau saya berkomunikasi dengan ketua dari pengurus, bisa. Cari bimbingan sama mereka, bagaimana cara menghilangkannya stres itu. Dalam penyesuaian kognitif, mengubah cara berpikir dan memahami di sekitar lingkungan yang baru. Poin yang kedua, penyesuaian perilaku, mengubah tindakan dan kebiasaan agar sesuai dengan norma atau perilaku yang baru di sekitarnya. Ketika kita beradaptasi di lingkungan kampus, berarti kita harus apa? Ambil cara yang seperti apa? Apakah saya ini baru datang jadi sambil tindakan apa terhadap lingkungan itu? Yang pastinya di lingkungan itu kan ada orang, ada manusia. Jadi sambil sikap tindakannya itu seperti apa? Pertama, sapa di lingkungan. Kalau ada teman, selamat pagi teman, bagaimana? Seperti itu. Karena campur tangan penindasan hari ini, Amerika tidak datang mendukung kita, Israel tidak datang mendukung kita. Negara-negara di luar sana penindasan di Papua berlaku. Jutaan laporan HAM PBB yang masuk di dalam Komnas HAM PBB tidak pernah ada intervensi. Israel, orang Papua yang mayoritasnya adalah agama Kristen, tapi tidak pernah didukung hak hidupnya. Tidak perlu bicara Papua merdeka, Israel ataupun negara-negara luar, tetapi lihat kemanusiaan. Tapi kemanusiaan juga orang lain di luar sana tidak peduli. Jadi bagaimana cara merebut kembali? Orang Papua sendiri berjuang, anak sekolah mau berjuang. Hari ini anak-anak yang umur yang sama, kamu ini tua bangka, saya bilang kamu tua bangka, yang masih kecil-kecil, malah pegang senjata di hutan sana ya. Lu tidak sekolah ya. Diduga mas sana hari ini dong lihat dong tanah gunung di atas mau diambil dong, angkat senjata, dong bertahan di hutan, tahan nyamuk, tahan lapar.
Tuh lihat tuh orang tua tidak baik-baik. Tuh lihat tuh tanah mau dirampas. Akhirnya dong lebih memilih, pegang senjata saja. Jadi itu dimulai dari kondisi. Hari ini kalau kita mau rebut kemerdekaan hanya lewat pengorganisiran dan perlawanan. Tidak bisa kita merdeka tanpa perlawanan. Tidak ada bangsa-bangsa yang merdeka tanpa perlawanan. Begitu. Jadi kita mau rebut kembali, bangun persatuan, duduk di bawah organisasi perlawanan, berjuang bersama, baku kasih tahu antara teman yang satu, sekolah sambil berjuang. Hidup sambil melawan perlawanan. Kalau kawan-kawan hidup di dalam kenyamanan, kita minta maaf saja, kita tidak akan rebut kembali kita kebebasan hidup. Entah itu aspek kehidupan apapun, ada gilirannya. Jadi kawan-kawan, jangan pada saat mama dapat tembak dulu baru mau berjuang. Bapak dapat tembak dulu baru mau berjuang. Orang duga menderita, kamu bilang itu orang duga sana. Orang dogiai sana, ini kamu bilang kamu satu suku, tapi pasti kamu juga bilang itu dogiai sana. Dan juga jangan berjuangnya kaget-kaget. Saat ada isu, tiba-tiba ini dipaniai masuk isu, jadi kita harus dukung ini. Tidak, perjuangan harus dimulai dari ini, karena perjuangan sudah dimulai dari 61. Saya lihat kebiasaan bukan kawan-kawan saja, tetapi seluruh mahasiswa Papua dan kaum terpelajar di Papua itu manusia kaget-kaget. Itu saya tadi ada bilang, orang Papua itu bangsa terkutuk. Melihat penindasan sebagai ancaman yang pura-pura. Melihat pembunuhan sebagai hanya lewat semata saja, habis itu senyum kembali. Tidak pernah merasakan perjuangan itu sungguh-sungguh. Jadi itu kembali, refleksi masing-masing. Tapi syarat untuk merdeka, atau kita rebut kembali kemerdekaan adalah perlawanan. Singkatnya di situ. Jadi tunduk di bawah organisasi perlawanan, tunduk di bawah komando perlawanan, orang Papua sendiri membebaskan diri sendiri baru kita bisa bergerak merdeka. Kolaborasi dengan sektor swasta. Ketiga, pemerintah dalam hati untuk mencetak sumber daya di bidang teknologi untuk bagaimana bekerja sama juga dengan sektor swasta. Sektor swasta seperti mendorong kerjasama antara pemerintah yang perusahaan teknologi menjadi perangkat yang terlengkap bagi masyarakat. Dalam artinya ketika orang Papua yang sudah memiliki untuk perusahaan yang bisa mengembangkan teknologi untuk memberdayakan anak-anak asli Papua yang bisa menguasai tentang teknologi marketing atau operating atau akunting, itu harus bekerja sama dengan sektor swasta. Yang berikut adalah pemberdayaan komunitas. Jadi pemberdayaan komunitas seperti hari ini untuk Pemarput melaksanakan kegiatan ini bila di suatu kesempatan atau bila waktu dan pemerintah atau apapun di mana komunitas diperhatikan atau untuk memberdayakan komunitas menggali potensi lokal melalui pembentukan komunitas belajar berbasis teknologi dapat solusi jangka panjang yang efektif. Pengertian manajemen secara umum. Bagian B di bawah itu. Jadi manajemen itu ada, kalau tidak salah 3 dan 4. Yang pertama itu apa? Perencana. Siapa yang berencana? Ada rencana atau tidak? Ada. Berarti kami sudah orang manajernya. Berikut itu apa? Pengorganisasi itu begini. Kegiatan panitia ini diorganisir oleh pengurus. Itu yang namanya pengorganisasi. Tidak ada satu kegiatan di dalam anggota Pemarput dibuat di luar dari pengorganisasi yang di bawah payung ketua, pembina dan penasihat. Dia ada di dalam pengorganisasi. Ya, kegiatan harus jujur, harus tertib, harus tenang. Pasti ada kelemahan dan kekurangan yang dikasih tahu, tidak boleh pindah karena ada pengawasan yang benar.
Kemudian yang berikut itu apa? Tindakan. Tindakan itu apa? Kita gerak kerja. Pengorganisasian, perencanaan sudah, pengorganisasian sudah, pengawasan sedang jalan terus. Ini tindakan kerja kita. Ini tindakan yang kita buat dari tadi struktur manajemen kita. Oke, sudah tadi dari keamanan dan pengarah kasih arahan untuk dibersihkan. Nah, jadi untuk pembersihan kita sudah sampai di sini. Tiga. Saya begini ya, karena nanti kan berdiri lama jadi kegiatan. 5. Tenaga. 5 tangan. Senyum lagi. 5. Selamat datang Selamat datang pada tanggal 27 September 2025 Alinea bersama-sama di pantai Holteka. Wahai adik kakak, mari bergabung bersama kami PP Marput Sejayapura untuk belajar bergandeng tangan mewujudkan satu tungku tiga batu menuju era globalisasi. Kondisi dan situasi membuat tubuhku lemah dan tak berdaya. Biarkanlah semua keringatan penderitaanku, dia akan pergi bersama angin Pasifik ini. Semua kenangan yang saya rasakan mulai dari kemarin hingga detik ini, dia mengantar saya pada dunia yang baru dengan sebuah pengetahuan yang baru. Bagaimana saya secara pribadi menghadapi situasi-situasi yang sulit dan gawat itu. Berilah aku kekuatan, oh Tuhan, di sore hari ini. Semoga damai sejahtera-Mu aku kuat. Dengan semua yang saya alami itu pula membuat saya harus kokoh dan berani. Tetapi ini saya dari jauh datang di kota Jayapura. Saya tinggalkan kampung halamanku jauh di sana. Saya melewati bukit dan gunung. Saya menyeberangi samudera yang luas dan raya ini. Hari ini dan kini saya ada di kota Jayapura. Hatiku sulit menerima keadaan dan kondisi kota Jayapura. Namun biarkan aku hadir dengan sebuah harapan dan membuka saya di hari ini akan mengukir sebuah kenangan yang aku jadikan itu sebagai sebuah mimpi yang saya harus mengejar itu.
saja kita sekalian merenungi apa yang kita diolok, disiksa, sampai dianiaya sekalipun oleh kakak senior. Dalam situasi seperti ini, aku mengenang kembali kasih sayang bapak dan mamaku di kampung halaman. Tapi tidak jadi masalah. Biarkan bapakku dan mamaku jauh di sana, tapi aku disertai dengan doa bapakku dan mamaku. Dengan harapan besar saya menaruh di sore hari ini. Mungkinkah saya akan wujudkan doa bapak dan mamaku? Mungkinkah saya mampu mempertahankan dalam kondisi lapar, sakit, susah? Kembali pada diri pribadimu. Hari ini menentukan sikapmu, memberikan jawaban yang tepat pada orang tua, ayah dan ibumu. Orang tuamu dari kampung sedang menaruh harapan yang besar bahwa anak saya sudah pergi. Dia akan pergi dan pergi jauh menyeberangi lautan. Mungkinkah satu saat dia akan pulang kembali menjengukku ketika saya masa tuaku.